Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, masih dalam tema ibadah yang sejati. Hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan, kepada siapa kita beribadah? Di dalam kitab Keluaran ada sebuah narasi yang menarik mengenai peribadahan. Di awal kitab Keluaran kita dapat melihat bahwa subjek abot atau ibadah orang Israel adalah Firaun atau Mesir. Keluaran 1 ayat 14 berbunyi demikian. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Lalu di akhir kitab Keluaran, subjek abot atau ibadah orang Israel sudah berubah menjadi Tuhan Allah. Keluaran 23 ayat 24 dan 25 berbunyi demikian. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jika kita perhatikan narasi pembebasan bangsa Israel dalam kitab Keluaran, termasuk semua tulah dan mujizat di padang gurun adalah jawaban terhadap pertanyaan kepada siapa kita beribadah. Orang Israel yang tadinya berada di bawah pemerintahan Firaun dan menyembah berhala-berhala Mesir dilepaskan oleh Allah agar dapat berada di bawah pemerintahan Allah sendiri dan dapat beribadah kepada Allah. Lalu mengapa pertanyaan yang nampaknya singkat dan mudah dijawab ini memerlukan narasi yang begitu panjang dan lebar? Karena memang isu subjek penyembahan ini tidak semudah yang kita kira. Misalnya, ketika Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, bangsa Israel sendiri ternyata tidak sepenuhnya mau untuk dilepaskan. Sebagian bangsa Israel justru mengidentifikasi diri sebagai hamba-hamba Firaun. Keluaran 5 ayat 15 berbunyi demikian. Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Mereka takut kepada Firaun dan memohon-mohon kepada Firaun, meskipun Allah sendiri sudah menyatakan diri kepada mereka. Bahkan setelah melihat segala mujizat yang Allah lakukan untuk membawa mereka keluar dari Mesir, mereka tetap melakukan dosa yang besar dengan membuat anak lembu emas untuk menjadi subjek penyembahan mereka. Jawaban dari pertanyaan kepada siapa kita beribadah itu tidak sulit, saudara-saudari. Kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa kita beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Tetapi melakukannya ternyata tidak semudah mengatakannya. Dalam Keluaran 23 ayat 32 dan 33, Allah melarang bangsa Israel untuk bergaul dengan penduduk Kanaan agar mereka tidak terpengaruh dengan budaya penyembahan berhala. Diperlukan kesadaran dan upaya yang terus-menerus untuk menjaga kemurnian ibadah kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa saja terpengaruh dengan budaya dunia yang menjadikan harta, tahta, dan cinta sebagai pusat ibadah dan subjek penyembahan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang akhirnya jatuh ke dalam korupsi, perselingkuhan, dan sikut-sikutan dalam perjalanan karir mereka karena tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Allah sebagai pusat dari ibadahnya dan pusat dari pekerjaannya, pusat dari penundukan dirinya. Semoga melalui renungan hari ini kita selalu mengingat bahwa pusat ibadah dan penyembahan kita, termasuk pekerjaan dan kehidupan kita setiap harinya, adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan memberkati kita semua.